bicara soal pemilu ini selanjutnya, mungkin dapat dijelaskan juga Pak mengenai sebenarnya itu sengketa pemilu itu apa? Proses atau perselisihan yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemilu. Nah, biasanya ini muncul karena ada antar peserta dengan penyelenggara pemilu ada hal-hal yang dirugikan. Sengketa itu tidak melemahkan kita, tapi menjadi kedewasaan kita dalam hal apapun, lebih-lebih dalam hal bekerja dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur pemilih, senang sekali saya Krisyulaini dapat kesempatan pada kali ini untuk menemani dan menjumpai sedulur pemilih pada podcast Gosip D, Gerobogan Sinau Pemilu Pemilihan dan Demokrasi. Dan selaras dengan podcast yang luar biasa, kita juga akan menampilkan tema atau membawakan tema yang sangat menarik, yaitu mengenai dinamika sengketa pemilu di KPU Kabupaten Gerobogan. Dan kali ini kita telah kehadiran narasumber yang luar biasa. Beliau berperan langsung pada dinamika pemilu di KPU Kabupaten Gerobogan tahun 2024. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Musyaifuddin SPDI MPD. Beliau merupakan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU Kabupaten Gerobogan. Langsung saja seluruh pemilih, mari kita sapa beliau. Selamat siang Pak Din. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Grace dan seluruh pemilih semuanya. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, masih semangat ya Pak ya? Ya, semangat. Iya, walaupun kita sedang puasa, namun kita akan terus bersemangat untuk melakukan gosip. Namun tentunya gosip kali ini adalah gosip yang cukup positif karena akan berbagi informasi dan juga ilmu, bukan gosip sembarang gosip. Baik Pak Din, monggo silahkan untuk menyapa seluruh pemilih. Ya, terima kasih Mbak Grace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh pemilih semuanya, terima kasih kita bisa berjumpa lagi di episode untuk kali ini, yaitu tentang dinamika sengketa pemilu dan pemilihan di Kabupaten Gerobogan. Untuk itu pada kesempatan ini kita bisa menyimak obrolan saya dengan Mbak Grace pada kesempatan di siang hari ini. Dan sebelumnya ini masih suasana puasa Ramadan. Untuk seluruh pemilih, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalankan, dan semoga dalam bulan Ramadan ini mulai dari awal sampai akhir puasa kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita hajatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Amin. Ya. Sebelumnya terima kasih ya Pak Adin ya atas waktu dan kesempatannya telah hadir bergabung untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Nah, kita memasuki pada sesi tanya jawab mungkin ya Pak ya, berkaitan dengan tema kita yaitu dinamika sengketa pemilu dan pemilihan khususnya di KPU Kabupaten Gerobogan. Nah, berhubung saya merupakan keluarga baru di KPU Kabupaten Gerobogan, mungkin Pak Din dapat diceritakan secara singkat, berbagi sharing terhadap saya dan tentunya kepada seluruh pemilih mengenai bagaimana pelaksanaan pemilihan umum di KPU Kabupaten Gerobogan Bapak secara umum. Ya, terima kasih Mbak Grace. Kalau kita bicara tentang pelaksanaan pemilu dan pemilihan di KPU Kabupaten Gerobogan pada tahun 2024 kemarin, alhamdulillah berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan tentunya atas kerjasama kita semuanya, kerjasama divisional kita, dan juga kerjasama dengan pejabat pemerintah setempat dan semua yang terlibat di dalamnya. Tentu kalau kita berbicara tentang kelancaran, alhamdulillah berjalan dengan lancar baik. Tapi ada beberapa hal yang menjadi sebuah dinamika atau menjadi sebuah hal-hal yang menjadi rintangan, dan itu merupakan suatu hal yang umum lah ya pada kita, yaitu kalau khususnya di KPU Kabupaten Gerobogan itu adalah yang pertama adalah dari sisi logistik ya. Kalau bicara logistik, kita tahu bahwa letak geografis yang beragam, yang berbeda, distribusi logistik itu benar-benar harus tepat waktu dan tepat sasaran. Itu yang pertama. Apalagi di KPU Kabupaten Gerobogan itu jumlah TPS dan kebutuhan logistiknya sangat besar.
jumlah TPS pada pemilu kemarin 4.657 TPS untuk pemilu. Untuk yang pilkada yaitu 2.142 TPS untuk pilkada. Jadi jumlah DPT-nya sekitar 1.131.387. Sehingga untuk koordinasi dengan teman-teman di kecamatan dan pengawasannya menjadi sangat krusial. Itu yang menjadi titik notice kita ya itu. Kemudian kedua adalah faktor bencana alam. Kita tahu ya, kadang alam itu tidak bisa kita prediksi, tiba-tiba banjir, tiba-tiba kita tahu, apalagi kantor kita itu sering mengalami hal yang banjir gitu ya. Betul, hal yang banjir sekali, untuk yang tanahnya juga itu dataran rendah gitu. Tapi hal itu tidak menjadi sebuah problem untuk kita. Dan akhirnya kita dengan teman-teman melakukan sebuah kajian dan sebuah musyawarah bagaimana tata letak gudang logistik yang baik yang sekiranya tidak terkena dampak banjir. Nah, itu sehingga untuk melakukan penyesuaian dan relokasi logistik agar hak pilih masyarakat itu tetap terjamin. Alhamdulillah kemarin di gudang-gudang itu tidak terdampak banjir, terdampak banjir apapun. Alhamdulillah itu. Saya juga awalnya itu sangat ketar-ketir, tetapi saya dengan teman-teman melihat dan teman-teman PPK untuk memvideo lokasi-lokasi gudang yang terdapat di kecamatan-kecamatan. Alhamdulillah aman baik, aman terkendali. Yang ketiga tantangan yang ketiga yaitu tentang penyelenggaraan yang cukup mepet dan padat. Tahapan pemilu 2024 itu berjalan dan beriringan dengan persiapan pilkada. Artinya 1 tahun kita mengadakan pemilu, dari akhir tahun 2024 kita mengadakan pilkada. Jadi persiapan penyelenggara ya yang sangat tinggi, namun kerja semua pihak mulai dari jajaran semuanya, ad hoc, pemerintah hingga masyarakat, alhamdulillah seluruh tahapan itu berjalan dengan baik. Itu sekelumit tentang kemarin ya yang saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Oke, Pak, berarti bisa dibilang cukup besar ya Pak ya dinamika dari pemilu di tahun 2020. Iya, itu hanya beberapa itu. Kalau saya bicara banyak ya mungkin tidak sampai ke fokus nanti dinamika. Iya, betul, karena sangat banyak ya Pak ya, karena itu kan pemilu dan pilkada serempak gitu. Oke, baik, berarti kemudian ya Pak ya, bicara soal pemilu ini selanjutnya mungkin dapat dijelaskan juga Pak mengenai sebenarnya itu sengketa pemilu itu apa gitu Pak. Terima kasih ya. Kalau bicara tentang sengketa ya, tadi tantangannya tadi banyak ya, hanya beberapa yang saya sampaikan. Tapi kalau kita bicara tentang sengketa, arti dari sengketa itu adalah persoalan perselisihan ya, persoalan atau perselisihan yang muncul dalam proses penyelenggara pemilu. Namanya itu adalah sengketa. Kalau sengketa pemilu adalah proses proses atau perselisihan yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemilu. Nah, biasanya ini muncul karena ada antar peserta dengan penyelenggara pemilu ada hal-hal yang dirugikan. Ya, ada hal yang dirugikan. Jadi yaitu ada macam-macam ya, ada macam-macam proses, ada macam-macam sengketa ya. Yang khususnya itu ada 2 sengketa. Yang pertama itu proses, itu ranahnya ke Bawaslu dan PT UN, proses. Yang kedua adalah hasil, itu ranahnya adalah di MK atau Mahkamah Konstitusi. Nah, kita agak uraikan secara sedikit ya, Mbak ya. Kalau proses pemilih itu misalnya terkait dengan pencalonan, ya, verifikasi partai politik, terus penetapan daftar calon atau hal-hal administrasi lainnya. Ya, dan sengketa ini kan diselesaikan oleh Bawaslu melalui mekanisme mediasi atau adjudikasi. Misalkan contoh ya,
partai politik merasa dirugikan karena bakal calon legislatifnya dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU. Apabila belum pas, maka bisa lanjut ke PT UN. Kalau Bawaslu misalkan tidak pas, lanjut dengan di PT UN. Kemudian ada sengketa atau pelanggaran yang sifatnya administratif dan etik. Nah, ini ranahnya adalah kalau misalkan untuk administrasi ini di Bawaslu, kalau menyangkut kode etik penyelenggara ini masuknya di DKPP. Ya, kode etik maksudnya di DKPP. Kalau DKPP tidak hanya di KPU saja, Bawaslu kan juga. Ya, Bawaslu juga maksudnya di DKPP. Kalau Bawaslu misalkan penyelenggara kan tidak hanya KPU saja, tapi juga Bawaslu. Nah, Bawaslu apa itu kode tersangka terkait dengan kode etik ya di DKPP. Dan juga dengan KPU ya gitu. Terus kemudian yang ketiga yaitu yang paling sering dikenal oleh publik apa perselisihan hasil pemilu atau biasa kita singkat dengan apa itu PHPU. Misalkan dari peserta pemilu merasa hasil penghitungan suara tidak akurat, ada kecurangan yang mempengaruhi perolehan kursi. Nah, misalnya ini dilakukan mekanismenya melalui Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa ini bisa bermacam-macam tadi ya, bisa bermacam mulai dari peserta pemilu, KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas, sampai lembaga peradilan atau seperti DKPP, terus Mahkamah Konstitusi, tergantung jenis-jenis sengketanya tadi. Jadi ada mekanismenya sendiri lah. Semua itu apalah? Semua itu dalam hal supaya pemilu itu berjalan dengan adil, berjalan dengan transparan, dan ada kepastian hukum bagi semua pihak. Gitu, Pak. Iya, berarti begitu kompleks ya Pak, yang penyelesaian sengketa ada di Bawaslu, DKPP, MK, dan lain sebagainya, bahkan PT UN juga. Nah, berarti ini untuk KPU Kabupaten Grobogan sendiri Pak, untuk di 2024 pada pemilu sebelumnya, apakah pernah mengalami sengketa Pak? Kalau sengketa itu, kalau kemarin ya ada Mbak. Kalau kita bicara untuk mengalami sengketa itu kemarin itu ada. Bahkan ya yang namanya data-data apapun kan di KPU ya. Jadi KPU sendiri itu harus siap untuk disengketakan seperti itu. Untuk yang khususnya Kabupaten KPU Grobogan kemarin itu pada tahun 2024 yaitu PHPU di MK itu adalah pemilihan Jawa Tengah 3 DPR RI, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3 itu terkait adanya pemindahan suara tidak sah ke Partai Garuda. Jadi yang digugat itu ini tidak sampai ke pembuktian, artinya di tengah jalan atau dismisal itu. Ya kita juga menyiapkan semuanya itu, menyiapkan semua data-data sebagainya ke Jakarta. Jakarta, lah apa itu kita akan menyediakan lah yang apa itu yang di sana misalkan advokasinya atau apa lawyernya kan yang menyiapkan itu KPU RI. Nah gitu. Terus kemudian PT UN ya, PT UN sampai dengan PT TUN dan DKPP itu yang kita alami di KPU Kabupaten Grobogan itu. Kalau misalkan untuk yang saya ulang lagi, kalau di MK itu sengketa pemilu terjadi adanya penetapan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh KPU ya, merupakan objek sengketa hasil pemilu. Jadi objeknya itu adalah hasilnya yang dikeluarkan oleh KPU terkait dengan penetapan hasilnya, itu yang disengketakan. Kemudian yang kemarin yang PT UN itu peserta pemilu itu tidak menerima akibat imbas adanya sistem intern di dalam ya, dalam partai itu ya, komandan T sebenarnya, atau bahasanya komandan T atau komandan tempur pada pemilu 2024. Jadi meskipun itu yang kesalahan dari internal partai, tapi tetap kita dalam posisi yaitu tergugat ya, posisi tergugat kemarin. Itu jadi kemarin itu digugat kemarin karena ada seakan-akan ada kesalahan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Grobogan.
Kemudian pengaduan laporan kode etik, ya itu kemarin juga kita alami, yang di apa itu kemarin itu yang diadu lah atau bahasanya itu dalam posisi teradu itu semua 5 komisioner itu di DKPP itu juga terkait hal itu, ya imbas dari Komandante itu sendiri, Pak. Oh, okay. Tapi berarti sejauh ini aman lah ya Pak ya, Ya, tidak alhamdulillah. pernah sampai ke mungkin tahap MK apalagi Ya, gitu ya Pak. akhirnya dari Dengan DKPP korban. sendiri ya, dari apa itu DKPP mengeluarkan surat apa itu rehabilitasi ya. Oh, rehabilitasi. Rehabilitasi nama untuk 5 komisioner itu. Oh, gitu. Oke Pak, berarti kan tadi Bapak sempat mengatakan bahwa sengketa ini akan muncul pasca ditetapkannya hasil perolehan begitu Iya. nih Pak ya. Nah berarti sejauh mana Pak KPU Kabupaten Grobogan spesifikasinya memiliki kewenangan dalam menyelesaikan keberatan tersebut? Gitu ya. Oke. Begini ya. Kalau kewenangan KPU itu khususnya KPU Kabupaten Grobogan itu sebenarnya kewenangan sangat apa itu terbatas ya Pak ya. Oke. KPU dalam posisi ini kan sebagai penyelenggara, jadi tugas utamanya itu kalau pokoknya tugas utamanya adalah menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi suara sesuai aturan, sekaligus apa itu memastikan bahwa tahapan berjalan sesuai dengan prosedur dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi posisinya itu adalah menetapkan dan mengumumkan. Kalau misalkan ada keberatan, ya, kalau misalkan ada keberatan, ya KPU Kabupaten tidak dalam posisi memutus sengketa hasil, ya. Ada mekanismenya, ada jalurnya. Kalau tadi saya sampaikan di awal, kalau misalkan untuk sengketa proses, sengketa proses seperti suatu tahapan administrasi, mekanismenya di Bawaslu. Kalau misalkan kalau Bawaslu nanti hasilnya apa? Nah, KPU menindaklanjuti dari putusan itu. Menindaklanjuti putusan dan rekomendasi dari Bawaslu itu ya Pak ya. Kalau misalkan tadi yang dipersoalkan adalah persoalan perolehan suara yang sehingga mempengaruhi hasil akhir, jalurnya adalah di Mahkamah Konstitusi begitu. Jadi MK itu yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilu. Dalam putusannya itu bersifat final dan apa itu mengikat. Okay. Jadi KPU Kabupaten itu lebih pada apa itu menjalankan ya hasil kewenangan administrasi dan melaksanakan putusan lembaga yang berwenang. Gitu, begitu ya Pak ya. Berarti hanya sebatas pada menjalankan. Iya, menjalankan gitu, ya, dan betul, ya, menjalankan apa yang menjadi hasil keputusan dari Bawaslu misalkan dan dari Mahkamah Konstitusi misalkan seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Nah, ini ketika misalnya ya Pak ya ada sebuah keberatan begitu. Nah, keberatan ini yang dapat dikategorikan sebagai sengketa hasil pemilu umum itu keberatan yang seperti apa Pak? Ya. Kalau kita bicara tentang keberatan ya tidak semua hal-hal yang keberatan itu bisa kita tindak lanjuti ya Mbak ya. Misalkan begini, sengketa dalam hal MK tadi kan PHPU ya, dalam PHPU itu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu kan tentang pemilihan umum. PHPU itu kan perselisihan antara peserta pemilu dengan Komisi Pemilihan Umum. Itu terkait dengan penetapan hasil suara secara nasional. Dengan kata lain misalnya begini, baru disebut sengketa hasil pemilu kalau keberatan itu terkait dengan keputusan KPU. Ya, terkait dengan keputusan KPU tentang berapa suara yang diperoleh dan penetapan hasil akhir yang berpotensi mempengaruhi suara yang terkait dengan mereka apakah bisa duduk di kursi legislatif atau kursi presiden, sangat seperti itu. Jadi batasannya kalau kita gitu kabupaten sebatas kepala daerah ya, kepala daerah. Jadi kalau misalnya pihak yang merasa hitungan suaranya itu salah atau ada merasa terus sampai hasilnya berubah, barulah keberatan itu keberatan atau PHPU itu ranahnya adalah bisa diajukan di Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi saya ulang lagi ya di Mahkamah Konstitusi. Jadi
Mahkamah Konstitusi itu yang berwenang memeriksa dan memutus perselisihan ya hasil pemilu ya. Jadi saya ulang lagi ya, jadi final dan mengikat itu. Jadi kalau intinya itu keberatan biasa bisa disampaikan kapan saja ya, dalam hal apa itu, dalam tahapan pemilu bisa, tapi kalau tahapan pemilu dikategorikan apa itu ranahnya adalah Bawaslu ya. Tapi kalau dalam hal hasil ranahnya adalah di Mahkamah Konstitusi. Gitu ya. Gitu ya. Ada aturan mainnya sendiri Pak ya. Ada tingkatannya sendiri gitu nih Pak untuk sampai ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Dan enggak begini, kalau di Mahkamah Konstitusi ya hasil, kalau diproses ya di Bawaslu atau PT UN gitu. Ya deh. Kalau prosesnya, tahapannya, tapi kalau masih dalam proses itu di kayak seperti kemarin di PT UN itu ada yang menyampaikan dia masih proses, tapi proses sudah selesai kok baru diajukan di PT UN. Nah, gitu ya. Oke, baik Pak, baik. Nah, ini selanjutnya sedulur pemilih kita mungkin cukup penasaran bagaimana peran dari Divisi Hukum dan Pengawasan dalam menyiapkan KPU ketika menghadapi potensi-potensi PHPU yang seperti tadi Bapak Din sampaikan begitu. Jadi bagaimana Pak kira-kira peran dari Divisi Hukum dan Pengawasan itu sendiri dalam menyiapkan KPU ketika ada sebuah potensi PHPU? Gini Pak ya, kalau bicara tentang potensi ya, kan artinya semua apapun sih ada potensinya ya. Betul. Sebenarnya ada hal potensinya. Kalau yang pertama itu kan begini ya, secara umum KPU Kabupaten Grobogan adalah tadi dari awal yaitu menetapkan hasil perolehan suara sesuai di kedudukannya. Nah, ketika ada keberatan dari peserta pemilu yang merasa dirugikan, maka pihak yang bersengketa itu mengajukan permohonan ke MK dengan melawan penetapan KPU. Jadi bukan ke lembaga yang lain ya, ada lembaga sendiri yaitu MK itu. Artinya apa? Dalam sengketa itu KPU tetap jadi pihak yang diadu ya, yang diadu dalam hal posisi kalau di MK itu sebagai termohon ya secara hukum ya, karena keputusan penetapan suara tadi ya. Tapi kalau posisi posisi KPU di PT UN ya, kalau posisi KPU di PT UN itu sebagai tergugat, posisinya itu sebagai tergugat. Tapi kalau di Bawaslu posisi KPU itu sebagai terlapor, tapi kalau di DKPP itu posisinya sebagai peradu, begitu kan. Itu dalam posisi KPU-nya ya, dalam kedudukan hukumnya itu. Nah, kalau misalkan gini, kalau kita sudah sampai di MK misalkan ya, kalau kita sudah sampai di MK terkait hal tadi, KPU pusat itu mesti ada lawyernya ya, artinya dibantu oleh tim hukum ya, termasuk dari jajaran KPU provinsi, KPU kabupaten itu menyiapkan jawaban, bukti dan data resmi yang diperlukan dalam menjawab permohonan sengketa di MK. Nah, itu. Jadi dalam posisi KPU provinsi, KPU kabupaten itu menyiapkan jawabannya. Tapi lawyernya kalau di pusat ya, terkait itu yang menyiapkan adalah KPU RI-nya. Dalam persidangan berlangsung ya di Jakarta kemarin, itu data, dokumen, dan klarifikasi teknis tentang hasil KPU ya Kabupaten Grobogan itu bisa jadi bagian jawaban KPU ya ketika dibutuhkan. Gitu. Jadi kita itu kalau sudah di MK itu posisinya kita menyiapkan DAB, daftar alat bukti ya, gitu ya. Gitu. Jadi kita debatnya itu tidak secara emosional tapi debat secara by data gitu ya. Bukti-bukti ya, bukti-bukti ya. Tapi kalau bukti-bukti selama proses perhitungan dan penetapan yaitu sesuai dengan aturan atau perundang-undangan ya, gitu Mbak. Jadi itu terus kemudian tadi sampaikan data-data dan sebagainya. Tapi kalau sudah masuk di MK itu kan kadang hakim kan punya pemikiran yang lain atau punya
tersendiri ya, dasar tersendiri. Seperti Menurut pertimbangan sendiri. ya kemarin seperti kajian setiap hari kami sesuatu itu ya, hakim kan punya istilahnya kajian bukan kajian, punya referensi sendiri lah kadang-kadang. Nah, itu biasanya itu ya. Kadang kan menurut kita sudah benar, tapi menurut mahkamah kan belum tentu benar, kan begitu kan. Nah, kalau misalkan kita dari penggugat misalkan ya, dari bahasa itu dari pemohon itu dikabulkan semuanya misalkan atau dikabulkan sebagian, lah KPU pusat ya bersama KPU provinsi, KPU kabupaten, nah itu melaksanakan putusan sesuai jadwal kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Kalau misalkan berupa PSU misalkan atau rekapitulasi ulang ya tergantung amar putusan dari MK itu. Kita sebatas melaksanakan ya dari hasil dari MK itu sendiri ya. Itu Mbak ya. Berarti memang perannya Divisi Hukum dan Pengawasan ini sebatas pada mengikuti proses, menyiapkan berkas, dokumen yang dibutuhkan dan sebagainya hingga mungkin tahap akhir ketika MK memiliki pertimbangan sendiri, kita hanya tinggal melaksanakan begitu nih Pak. Oh ya, betul ya. Kalau ini betul ya. Kalau tadi kalau ada agak saya betulkan. Nah, ini selanjutnya ya Pak ya, berdasarkan pengalaman Pak Din ini selama mengikuti kontestasi pemilu di KPU Kabupaten Grobogan. Nah, bagian mana dari proses pemilu ini yang mungkin menurut Bapak itu paling sering berpotensi menjadi titik sengketa Pak? Gitu ya. Gini ya, kalau peran Divisi Hukum dan Pengawasan itu kurang lebih ya sama ya seperti yang saya sampaikan dari awal tadi. Itu untuk potensi tentu kami mengawasi pelaksanaan tahapan ya dari awal sampai penetapan suara. Potensi apa yang sekiranya bisa menimbulkan sengketa kita awasi. Misalkan perekrutan KPPS, perekrutan PPK dan sebagainya, apalagi tentang hal tentang ijazah misalkan tentang tentang ijazah, tentang hal-hal yang lain lah yang sekiranya urgent ya kita awasi. Itu kan juga bisa menjadi potensi ya, kita kan tidak tahu ya. Jadi kita jangan pada dominan potensinya seakan ini, padahal belum tentu itu. Bisa juga potensi lain lah. Makanya selama awal tahapan sampai penetapan suara kita awasi betul ya untuk potensi itu ya. Jadi apabila kalau sudah berurusan dengan hukum ya, kami bersama teman-teman ya, khususnya Divisi Hukum ya, biasanya itu menyiapkan bahan pembelaan. Kalau sudah masuk ke ranah ya, ini ya. Pembelaan ya kita koordinasi dengan teman-teman sektor internal KPU, kan adanya ya divisi logistik, divisi teknis dan sebagainya, kita koordinasi seperti itu. Kita juga memberikan sebanyak advokasi dan juga kerjasama eksternal ya, bisa dengan advokat atau dengan pengacara. Kalau sudah masuk ke ranah hukum ya seperti itu. Nah, itu. Jadi koordinasi di dalam itu kan juga kita perkuat, juga koordinasi di luar juga kita perkuat. Gitu, Mbak. Berarti itu tadi potensi-potensi sekaligus antisipasi nih Pak, upaya antisipasi agar meminimalisir adanya potensi. Makanya kan kalau sebelum hari pemungutan itu kita sering mengadakan dengan teman-teman mereka dengan yang lain untuk proses mitigasi yang perlu kita kita lakukan. Apabila ada kejadian ini kita harus lakukan ini seperti ini. Seperti itu ya. Jadi saling bersinergi ya Pak ya seluruh. Oke, baik Pak. Ini dari tadi kita bicara tentang sengketa ya Pak ya, kesannya agak konotasi cukup negatif untuk sengketa ini bagi telinga mungkin para sedulur pemilih dan semuanya. Nah, sehingga mungkin ini dapat berpotensi untuk menurunkan tingkat kepercayaan publik. Nah, kira-kira menurut Bapak Muhammad Syaifuddin, langkah apa yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Grobogan untuk memperkuat kepercayaan publik ke depannya, Pak? Gitu ya. Kalau hal apapun ya, istilahnya seperti ini. Kalau kita pada masa-masa pemilu itu lokusnya itu di KPU RI pusat, provinsi dan KPU kabupaten atau kota itu ya. Pasti itu lokusnya seperti itu. Apapun yang dilakukan pasti itu disorot ya. Apalagi
ada sengketa ya. Kalau tidak ada sengketa pun kadang kita sorot, kadang kita duduk makan di luar, duduk makan di luar, nggak tahunya di samping ini tuh ada peserta pemilu partai politik atau misalkan peserta pemilu yang lain misalkan ya, kita sorot itu siapa, nah, apalagi di Zoom ya itu. Mesti hal-hal yang nggak ada yang istilahnya nggak ada ya positifnya, itu pasti ada yang negatifnya seperti itu ya. Tapi itu biasalah ya, namanya titik lokus ya pada masa itu. Kalau sekarang kan sudah lagi ya. Kalau selain kalau kita istirahat ya lumrah gitu ya. Kalau kita saat ini kita istirahat. Tapi kalau saat waktu itu, kalau bicara waktu itu ya, itu hal apapun pasti kan negatif ya. Nah, gitu. Tapi kita melakukan hal-hal yang banyak antisipasi ya. Ya, itu yang pertama begini. Kita berbicara terkait hal ini ya, kita harus jujur gitu ya. Sengketa atau persoalan itu pasca pemilu itu seringnya masyarakat tuh melihat dari sisi positif itu, dari hal negatif itu kan pasti ya. Tetapi yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat itu yang pertama adalah transparansi, soal transparansi. KPU punya kewajiban untuk buka semua informasi publik, akses publik ya. Itu dengan websitenya ya, kalau di anu kan JDIH-nya ya. Nah, itu kita harus aktif itu ya, kita harus aktif itu. Jadi bukan hanya kita sampaikan hasil akhirnya, tapi juga prosesnya kita sampaikan itu. Jadi mulai dari awal prosesnya, sampai mekanismenya, rekapitulasinya, transparansi itu kita sampaikan kepada publik itu. Terus yang kemudian adalah komunikasi publik yang proaktif, gitu kan. Artinya apa? Tidak hanya ketika ada masalah langsung kita bungkam, tidak, tapi kita aktif menjelaskan saat ada keraguan atau isu ya. Dulu itu kan juga pernah itu ya, waktu pilkada kemarin ada debat itu, setelah itu ramai sekali itu ya, seakan-akan tidak berimbang lah KPU dan sebagainya. Nah, di situ peran komisioner itu di situ menyampaikan kepada publik ini loh aturan mainnya seperti ini ya, disampaikan sehingga masyarakat akan tahu lah, akan tahu lah, itu kan pentingnya. Terus kemudian jadi itu harus dilakukan secara cepat ya, jangan kita menunda-nunda kalau ada hal-hal yang kiranya ada hal-hal yang isu yang tidak baik ya, kita harus cepat menjelaskan. Terus yang kemudian akuntabilitas internal, nah, itu yang ketiga. Di KPU itu harus memperkuat budaya kerja lewat bernilai akhlak ya dalam melayani publik ya, nilai-nilai akhlak misalkan tidak sekedar jargon tapi juga benar-benar nampak dalam cara kerja sehari-hari kita. Jadi apa yang menjadi perilaku kita yang bernilai akhlak itu kita tampilkan di publik ya. Jadi kesan yang semula negatif menjadi sesuatu yang positif. Kemudian yang keempat misalkan kerja bareng dengan pemangku kepentingan ya dan masyarakat sipil. Dalam arti apa? Menjaga kerjasama dan keharmonisan dengan stakeholder, termasuk partai politik, pemantau pemilu, akademisi, komunitas lokal, media, dan tokoh masyarakat ya. Ini supaya adanya pengawasan yang lebih kuat. Jadi kalau itu kita lakukan, maka kepercayaan publik yang positif akan tumbuh ya seperti itu. Toh gini ya, kita melakukan sesuai dengan perundang-undangan pun kadang kita masih dikira salah atau apalagi tidak sesuai dengan peraturan kan begitu ya. Jadi selama kita menjalankan peraturan selalu perundang-undangan ya kita akan tetap aman-aman saja gitu ya. Karena sudah ada dasarnya betul ya. Tadi ada dasar hukumnya ya. Gitu. Ya. Ini Pak, untuk yang terakhir ya Pak ya. Kira-kira apa nih pesan yang ingin Pak Din sampaikan kepada peserta pemilu dan juga masyarakat sedulur pemilih terkait dengan penyikapan adanya perbedaan hasil pemilu? Karena kan ini merupakan pro kontra yang mungkin cukup familiar untuk kita ke depannya begitu Pak. Gitu ya. Jadi untuk masyarakat ya, untuk masyarakat semuanya jangan hanya jadi Bapak Agus Milis KPRI ya, jangan hanya jadi penonton ya, tapi kita juga aktif ya,
aktif dalam hal itu. Di dalamnya aktif itu dengan apa ya, dengan kita update selama proses tahapan sampai penetapan ya. Kita update situ, kita melihat website KPU, bisa juga kita melihat di JDIH-nya KPU ya. Di situ ada transparansi ya yang jelas yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Grobogan. Di situ jelas sekali ya. Jadi kita kalau hanya sebagai penonton sehingga kita akan tergiring oleh isu-isu atau hoax yang tidak jelas ya. Tapi kalau kita sebagai partisipasi yang aktif, yang diantaranya ya bahasa saya yang diantaranya adalah kita mengikuti proses mulai awal sampai akhir, juga kita melihatnya dengan cara di website KPU atau di JDIH. Nah, di situ akan ada transparansi ya yang jelas. Itu Mbak yang saya sampaikan. Jadi itu dan semoga yang sekelumit ini ya bermanfaat ya untuk teman-teman seluruh pemilih ya. Pak Inggih. Dan gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Din atas informasinya. Ini benar-benar sangat menarik. Mungkin saya dan seluruh pemilih cukup excited di bulan puasa ini untuk mendengar podcast dengan Pak Din ini. Nah, sayang sekali seluruh pemilih perbincangan kita telah berakhir. Mungkin sebenarnya jujur saja saya masih sebelumnya Pak ya ini. Ada sebelum ditutup ini sebagai catatan ya untuk kita semuanya ya, bahwa sengketa itu tidak melemahkan kita tapi menjadi kedewasaan kita dalam hal apapun, lebih-lebih dalam hal bekerja dan sebagainya ya. Oh iya. Itu kan. Iya betul sekali Pak. Jadi sebagai ajang untuk lebih dewasa, bertanggung jawab dan terhadap suatu pekerjaan ya. Iya betul. Pengalaman apalagi yang lebih utama itu ya. Iya betul sekali Pak, pengalaman. Baik Pak, ini benar-benar sangat menarik ya Pak ya. Jujur saja saya sebenarnya masih ingin berbincang lebih dalam lagi, lebih meluas lagi mengenai dinamika pemilu di KPU Kabupaten Grobogan dan juga mungkin terkait dengan PHPU dan lain sebagainya Pak. Namun sayang sekali waktu kita telah berakhir. Mungkin dapat kita lanjutkan di belakang ya Pak atau sesi setelah ini. Pada saat menjelang buka puasa begitu Pak. Iya. Ini efisiensi, sangat efisien nih ya. Sangat efisien, kalau betul. Di luar puasa ini pasti ada kopi, ada apa gitu ya. Iya, makin panjang ya Pak nanti. Betul sekali. Ya. Baik, seluruh pemilih, poin yang saya garis bawahi adalah bahwa sengketa pemilu merupakan bagian dari proses demokrasi yang wajar selama diselesaikan sesuai dengan aturan dan juga mekanisme yang berlaku. Begitu ya Pak? Iya. Nah, kepada seluruh pemilih agar tidak ketinggalan podcast-podcast menarik lainnya dengan narasumber yang juga luar biasa di acara podcast Gosip D, jangan lupa untuk memfollow, subscribe, like, dan juga komen di akun YouTube KPU Kabupaten Grobogan dan juga jangan lupa untuk memfollow akun media sosial KPU Kabupaten Grobogan. Dan untuk seluruh pemilih yang ingin selalu mendapatkan update mengenai produk hukum terbaru ataupun mengenai informasi hukum-hukum lainnya di KPU Kabupaten Grobogan, jangan lupa untuk memfollow YouTube dari JDIH KPU Kabupaten Grobogan, media sosial di KPU JDIH KPU Kabupaten Grobogan dan juga ada laman website resmi dari JDIH KPU Kabupaten Grobogan sehingga teman pemilih tidak akan ketinggalan dalam mendapatkan informasi hukum seputar kepemiluan dan pemilihan di KPU Kabupaten Grobogan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Saya Krisulaini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.